Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farna Putri Purwasih, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 7 Losukun, Kabupaten Aceh Utara. Dengan fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Modul 1.4.A.6.1 Refleksi terbimbing budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya paham bahwa penanaman budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai karakter anak. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian posisi kontrol guru yaitu sebuah posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif, berpusat memerdekakan dan memandirikan anak. 5. Posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita harus dapat memposisikan diri kita sebaik mungkin terhadap pengambilan keputusan untuk anak-anak kita. Dan kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup dan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kemudian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan yang paling menarik dan di luar dugaan saya adalah segitiga restitusi, yang mana restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mereka berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 2. Tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Yang pertama yaitu melakukan kesepakatan kelas, kemudian bertanggung jawab, pembiasaan antri, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, dan juga budaya Sabtu bersih, yaitu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. 3. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasi dan posisi Anda saat itu. Pernah, restitusi memperbaiki hubungan. Pada saat murid mengganggu temannya dan membuat temannya menangis, maka saya mendekati kedua murid saya tersebut untuk menanyakan permasalahan apa. Dan saya dengan posisi membuat orang merasa bersalah bertanya kepada murid tersebut, apa yang telah kamu lakukan terhadap teman kamu hingga dia menangis? Setelah siswa tersebut menjelaskan,
dan dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan atas temannya, dia meminta maaf kepada temannya dan mereka pun saling memaafkan. 4. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Kemudian saya merefleksi dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan, dan saya mulai melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. 5. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sangat penting karena saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter diri sendiri dan juga orang lain. 6. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Menerapkan konsep budaya positif dengan konsep perubahan paradigma stimulus respon dengan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. 7. Selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu dengan memberikan keteladanan, memberikan tuntunan, menjadikan pembiasaan, dan terbentuknya keyakinan. 8. Langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah, kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama yaitu berkolaborasi, berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid untuk menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif. Kemudian bersama murid menentukan keyakinan kelas. Kemudian menetapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensinya, dan melakukan refleksi dan evaluasi. Sekian dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.